Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Johan dengan NIM 1314240448 akan memaparkan laporan perencanaan kurikulum dan pembelajaran di SMA Negeri 7 Gorontalo. Yang pertama, pendahuluan. SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah di Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis dalam pengembangan potensi peserta didik melalui berbagai program pembelajaran yang terencana. Observasi ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses perencanaan kurikulum dan pembelajaran diimplementasikan di sekolah tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan yang dihasilkan. Yang berikutnya, metode penelitian. Pertama, identifikasi sekolah. Nama sekolah SMA Negeri 7 Gorontalo. Alamat Jalan Budi Utomo, Limba U1, Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pelaksanaan observasi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Waktu pukul 10.20 sampai 11.50 WITA. Kegiatan wawancara responden mini riset yaitu Wakasek Kurikulum SMA Negeri 7 Gorontalo. Hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo, ditemukan bahwa sekolah telah menerapkan sistem perencanaan kurikulum yang terstruktur dan komprehensif. Tim pengembang kurikulum sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru-guru senior secara rutin mengadakan pertemuan koordinasi untuk membahas dan mengevaluasi implementasi kurikulum. Perencanaan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakteristik peserta didik, kebutuhan masyarakat lokal, dan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini tercermin dari adanya program-program unggulan sekolah yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan kompetensi abad ke-21. Hasil wawancara. Yang pertanyaan pertama, bagaimana proses perencanaan kurikulum di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo dilaksanakan? Perencanaan kurikulum di sekolah kami dilakukan berbagai tahapan. Pertama, kami melakukan analisis konteks dan kebutuhan dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Kedua, kami membentuk tim pengembang kurikulum yang terdiri dari guru-guru senior dan koordinator mata pelajaran. Ketiga, kami mengadakan workshop penyusunan dokumen kurikulum yang biasanya dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru. Dalam prosesnya, kami juga melibatkan komite sekolah dan pengawas untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar dalam implementasi pembelajaran dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya yaitu tantangan utama yang kami hadapi adalah keragaman kemampuan siswa dan keterbatasan sarana pembelajaran digital. Untuk mengatasi hal ini, kami menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, di mana kami menyesuaikan metode dan pendekatan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Kami juga mengoptimalkan penggunaan laboratorium komputer dan perangkat pembelajaran yang ada secara bergantian. Setelah itu, kami membentuk kelompok belajar siswa memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Ketiga, bagaimana sistem evaluasi pembelajaran diterapkan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran? Sistem evaluasi kami terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, evaluasi harian melalui penilaian informatif dan observasi kelas. Kedua, evaluasi berkala melalui ujian tengah semester dan akhir semester. Ketiga, evaluasi program melalui rapat koordinasi bulanan dan semester. Kami juga menggunakan data evaluasi untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan program remedial atau pengayaan. Setiap semester, kami melakukan analisis ketercapaian pembelajaran dan menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil analisis tersebut. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan di SMA Negeri 7 Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa sekolah telah menerapkan sistem perencanaan kurikulum dan pembelajaran yang sistematis dan terstruktur.
Proses perencanaan kurikulum dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stakeholder dan mempertimbangkan kebutuhan siswa serta tuntutan perkembangan zaman. Implementasi pembelajaran menunjukkan adanya upaya untuk pengembangan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan interaksi teknologi. Meskipun masih menghadapi beberapa kendala terkait sarana dan prasarana dan variasi kompetensi guru. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.